Selamat hari Rabu untuk kamu yang hobinya menyapu rumput tetangga. Sekarang kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sudah berada di Bahtera Aliansi Dosian. Lalu Xiao Yan pada saat ini berbincang-bincang bersama dengan Song Aolei sambil menunggu kesempatan untuk pergi. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa wanita yang berada di sampingnya ini tidak memiliki niat membunuh terhadap Xiao Yan. Terlebih lagi sebagai seorang wakil pemimpin, sosok dari Song Aolei ini benar-benar berbeda daripada Cao Cao dan Jin Wuye. Xiao Yan pun merasakan sesuatu di dalam hatinya dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk berbicara dan bertanya kepada Song Aolei. Xiao Yan pada saat ini segera bertanya, sepertinya wakil pemimpin Song Aolei juga merupakan anggota kelompok bunga. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, Song Aolei pada saat ini seketika menoleh untuk menatap ke arah Xiao Yan. Tubuhnya pada saat ini sedikit bergetar, tetapi Song Aolei tidak menyangkal hal tersebut. Song Aolei pun segera berkata bahwa itu memang benar, dan mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengangguk sedikit, dan Xiao Yan menyadari hal inilah yang pada akhirnya membuat Song Aolei bersikap baik terhadap Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Song Aolei pada saat ini lanjut berbicara kepada Xiao Yan. Song Aolei menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin mengungkap identitas ini. Xiao Feng juga tentu mengerti bahwa identitas dari kelompok bunga adalah kekuatan reaksioner. Sekali saja mereka terungkap maka mereka benar-benar akan berakhir dalam kebinasaan. Xiao Yan pun mengangguk dan mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh Song Aolei. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata agar pada saat ini Song Aolei jangan khawatir, cepat atau lambat identitas dari kelompok bunga benar-benar akan segera muncul ke permukaan. Aliansi Dosian benar-benar perlu berubah dan pada saat itulah anggota dari kelompok bunga akan berperan. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiao Yan, Song Aolei pada saat ini merenung sejenak. Sosoknya pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan di matanya. Namun Song Aolei pada saat ini juga berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini benar-benar masih terlalu jauh. Song Aolei pada akhirnya segera berkata bahwa sepertinya untuk mencapai hal tersebut benar-benar masih sangatlah jauh. Xiao Feng pada saat ini memang tumbuh dengan cepat, tetapi situasinya juga telah berubah dengan terlalu cepat. Aliansi Dosian pada saat ini benar-benar tidaklah sederhana. Mereka benar-benar harus mengandalkan kekuatan untuk bisa merubah aliansi Dosian menuju ke tujuan semulanya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Song Aolei, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiao Yan ingin mematahkan pesimistis dari Song Aolei. Xiao Yan pun segera berkata bahwa memang benar kekuatan bisa menyelesaikannya. Tetapi yang Xiao Feng bicarakan pada saat ini adalah kekuatan yang sangat kuat untuk menyelesaikan aliansi Dosian. Song Aolei pada saat ini kembali menoleh ke arah Xiao Yan yang berbicara dengan ekspresi serius. Namun Song Aolei pada saat ini masih merasa hal itu tidak mungkin dan sedikit terbatuk sebelum akhirnya lanjut berbicara. Song Aolei berkata memang apa yang dikatakan oleh Xiao Feng itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi Xiao Feng pada saat ini harus tahu bahwa Xiao Feng membutuhkan setidaknya kekuatan di atas Dogat atau yang disebut makhluk keabadian. Terlebih lagi keabadian di 3000 alam ini telah jenuh dan tidak mungkin bagi keabadian baru muncul secepat itu. Jika begitu permasalahannya maka dengan menjadi Dogat bintang 9 sepertinya sudah menjadi akhir dari kultivasi. Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Song Aolei, Xiao Yan pada saat ini sedikit tercengang. Ini adalah pertama kalinya bagi Xiao Yan mendengar seseorang menyebut mengenai sosok yang lebih kuat daripada kekuatan Dogat. Sementara itu melihat Xiao Yan yang pada saat ini tercengang, Song Aolei pada saat ini lanjut menjelaskan. Song Aolei mengangguk dan berkata bahwa ada batas atas keabadian. Xiao Feng akan mengetahuinya nanti karena pada saat ini Song Aolei hanya mengetahui sedikit mengenai hal tersebut. Terlebih lagi keabadian ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai jika seseorang menginginkannya. Jika Xiao Yan ingin merubah aliansi Dosian maka terkecuali dengan kekuatan makhluk keabadian. Hanya dengan kekuatan Dogat saja hal tersebut benar-benar tidak akan mungkin bisa dilakukan.
Mendengar apa yang dikatakan oleh Song Aolei, Xiao Yan pada saat ini segera menjawab, jika begitu permasalahannya maka mereka hanya perlu menjadi makhluk abadi. Song Aolei pada saat ini merasa kata-kata Xiao Yan seolah-olah benar-benar meremehkan. Sosoknya pada akhirnya segera kembali menjelaskan, mungkin Xiao Feng tidak begitu mengerti bahwa untuk menjadi seorang makhluk abadi, terkecuali Xiao Feng membunuh sosok makhluk abadi untuk menggantikannya, tidak mungkin akan ada makhluk abadi baru yang muncul. Xiao Yan pada saat ini dengan ringan kembali berkata, jika begitu maka mereka bisa menghabisi sosok makhluk abadi tersebut. Song Aolei pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan yang tatapannya dipenuhi dengan tekad. Song Aolei pada akhirnya lanjut berkata, apakah Xiao Feng tahu berapa banyak dogat yang telah dibunuh oleh wakil pemimpin aliansi? Ketika dirinya menjadi makhluk abadi, dirinya benar-benar membantai banyak dogat termasuk dengan dogat bintang 9. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tidak ingin lagi berdebat dengan Song Aolei. Xiao Yan pada akhirnya berdiri dan berkata agar mereka pada saat ini tidak perlu khawatir tentang hal tersebut. Jika hari itu tiba maka segalanya akan mungkin dan aliansi Dou Xian akan mengembalikan tujuan aslinya. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini dipenuhi dengan tekad, Song Aolei hanya bisa terdiam sambil tercengang. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu dan setelah sekian lama kebanyakan orang pada saat ini memilih untuk duduk bersila dan berlatih di atas bahtera aliansi Dou Xian. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan juga pada saat ini sudah menyamar sementara Song Aolei menyiapkan bahtera untuk Xiao Yan. Setelah mengucapkan perpisahan, Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa-basi lagi segera meninggalkan bahtera sendirian. Song Aolei juga menatap ke arah Xiao Yan yang pergi dan bergumam bahwa orang ini memiliki banyak rahasia. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah melesat sendirian menggunakan bahtera kecil. Dengan kecepatan Xiao Yan pada saat ini, Xiao Yan setidaknya membutuhkan waktu hingga puluhan tahun untuk mencapai pemakaman iblis. Xiao Yan berpikir bahwa pemakaman para dewa ini dekat dengan pemakaman iblis yang berada di kehampaan utara. Xiao Yan pada saat ini juga memikirkan bagaimana caranya Xiao Yan bisa sampai ke sana dengan cepat. Xiao Yan pada akhirnya tiba-tiba teringat sesuatu dan mata Xiao Yan juga seketika berbinar. Segel di tangan Xiao Yan pada saat ini berubah dan sebuah formasi segera muncul di bawah kaki Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum setelah menyadari bahwa ini adalah susunan teleportasi virtual yang diajarkan kepada Xiao Yan oleh pohon suci hitam. Tidak peduli dimanapun Xiao Yan berada, susunan teleportasi virtual ini hanya akan membutuhkan waktu 1 hari bagi Xiao Yan untuk melakukan perjalanan. Padahal akhirnya di tengah-tengah kegembiraan ini Xiao Yan pun bersiap untuk melakukan teleportasi. Namun pada saat yang bersamaan Xiao Yan mendengar suara gemuruh dan pada saat ini ada bahtera besar yang mendekat menuju ke arah bahtera Xiao Yan. Karena bahtera Xiao Yan ini tidak memiliki nama aliansi Dou Xian dan dapat dikatakan bahtera ini adalah bahtera yang berdiri sendirian. Dengan begitu maka bahtera ini benar-benar akan menjadi sasaran empuk perampokan. Xiao Yan pun sedikit terkejut dan pada saat ini Xiao Yan membatalkan pergerakannya dan segera menatap ke arah bahtera besar di atasnya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini rantai segera menembus ke bahtera milik Xiao Yan. Banyak sosok pada saat ini bergegas turun, tetapi pada saat yang bersamaan Xiao Yan segera mengeluarkan kekuatan miliknya dan hal tersebut benar-benar mengejutkan orang-orang yang hendak merampok. Dengan cepat Xiao Yan pada saat ini segera berpindah menuju ke bahtera besar dan segera menghajar orang-orang yang berada di atas bahtera tersebut. Xiao Yan juga pada saat ini segera memindahkan orang-orang ini ke bahtera milik Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum karena pada saat ini Xiao Yan mendapatkan bahtera dengan kecepatan yang lebih cepat. Pada akhirnya Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera bergegas pergi dan memutuskan untuk tidak menghabisi orang-orang ini. Di tengah-tengah perjalanannya Xiao Yan pada saat ini segera memulai mengaktifkan susunan teleportasi virtual. Sementara itu di sisi lain pada saat ini ada bahtera besar yang menghampiri bahtera yang telah ditinggalkan oleh Xiao Yan. Bahtera ini adalah bahtera dari aliansi Dou Xian dan mereka telah menangkap orang-orang yang merampok Xiao Yan sebelumnya.
Orang-orang ini diinterogasi dan mereka pada saat ini menjelaskan apa yang mereka alami. Mereka juga pada saat ini memberitahu informasi mengenai sosok yang merampok mereka. Mereka menunjukkan arah kemana sosok Xiao Yan pergi dan pada saat ini Bahtera besar dari aliansi Dou Xian segera mengejar Xiao Yan. Pada akhirnya dalam waktu singkat mereka pada saat ini berhasil menemukan Bahtera yang dimaksud. Orang-orang dari aliansi Dou Xian ini segera bergegas menuju ke Bahtera Xiao Yan dan segera mencari keberadaan Xiao Yan. Namun pada akhirnya mereka tidak berhasil menemukan Xiao Yan dan menyadari bahwa Bahtera ini benar-benar kosong. Pemimpin dari Bahtera aliansi Dou Xian juga pada saat ini terkejut dan memerintahkan semua orang untuk terus mencari. Sementara kelompok orang ini masih mencari Xiao Yan di kehampaan Laut Barat. Mereka tidak mengetahui bahwa Xiao Yan telah tiba di pemakaman iblis melalui susunan teleportasi virtual. Setelah Xiao Yan muncul, Wang Kai dan pohon suci hitam pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh semangat. Pohon suci pun seketika menatap ke arah Xiao Yan dan cabang-cabangnya pada saat ini sedikit bergoyang. Sosoknya segera bertanya apakah Yang Mulia telah menemukan bahan yang bagus. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini langsung mengeluarkan 50 pohon petir baja yang dipanen di dalam keajaiban. Xiao Yan menyusunnya dengan rapi dan menempatkannya di area yang luas. Pohon suci pun seketika terkejut dan bergumam ternyata ini adalah pohon guntur baja kelas atas. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah pohon guntur baja ini bisa digunakan untuk sesuatu. Pohon suci pun berkata bahwa pohon guntur baja ini dapat meningkatkan kekuatan senjata, tetapi pada saat ini kekuatan senjata yang mulia tidak perlu lagi ditingkatkan. Tetapi meskipun begitu pada saat ini armor yang mulia sepertinya akan bisa diperkuat dengan pohon guntur baja. Sebaiknya Yang Mulia segera mengeluarkan armor tersebut dan dirinya akan dapat membantu memperkuatnya dengan pohon tersebut. Xiao Yan pun segera mengangguk dan pada saat ini segera memberikan armor miliknya kepada pohon suci. Setelah itu pada saat ini segera teringat ketujuan aslinya Xiao Yan lanjut bertanya apakah mereka semua tahu berapa jauhkah jarak dari sini ke pemakaman para dewa. Pohon suci pun seketika sedikit terkejut dan bertanya apa yang ingin Yang Mulia lakukan di pemakaman para dewa. Ini bukanlah tempat yang damai dan dirinya pada saat ini menyarankan agar Yang Mulia tidak pergi ke sana. Sementara itu di sisi lain Wang Kai juga pada saat ini terus menggonggong di bawah kaki Xiao Yan. Bahasa anjing ini tidak dapat dipahami Xiao Yan dan pada saat ini Xiao Yan seketika berjongkok dan berkata bahwa Xiao Yan harus pergi dan menyelamatkan seseorang. Mendengar hal tersebut pohon suci pun segera berkata bahwa banyak dogat telah mati di sana. Bahkan seorang makhluk abadi juga telah mati di sana. Terlebih lagi pemakaman para dewa ini tidak memiliki lokasi yang spesifik. Dirinya selalu berpindah kapan saja tetapi ada juga pola kemunculannya. Tempat ini muncul sekali dalam 500 tahun dan dirinya tidak mengetahui di manakah pastinya dirinya akan muncul. Tetapi meskipun begitu Wang Kai baru saja berkata bahwa dirinya bisa menemukan tempat tersebut. Xiao Yan pun seketika merasa sedikit terkejut dan merasa cukup senang di dalam hatinya. Xiao Yan pada akhirnya memandang ke arah Wang Kai dengan penuh keheranan. Sementara itu pohon suci segera menjelaskan bahwa pemakaman para dewa ini sepertinya adalah kampung halaman dari Wang Kai. Dengan begitu maka tempat ini merupakan tempat yang paling dirinya kenali tetapi dirinya pada saat ini tidak bisa meninggalkan tempat ini. Dengan begitu maka tidak akan mungkin bagi mereka untuk bisa menemukan tempat tersebut. Kegembiraan Xiao Yan seketika luntur dan Xiao Yan pada saat ini mengerutkan sebelum akhirnya mulai kembali bertanya dengan penuh pengharapan. Xiao Yan bertanya apakah ada cara untuk mengeluarkan Wang Kai sementara waktu dan membuka batasannya. Pohon suci pun seketika menggelengkan kepalanya dan bergumam bahwa pembatasan ini diberlakukan oleh Raja Neraka. Tidak ada yang bisa melanggarnya terkecuali Raja Neraka itu sendiri tetapi pada saat ini karena Yang Mulia berada di sini mengapa Yang Mulia tidak pergi ke Raja Neraka? Bukankah Raja Neraka ini juga adalah putri dari Yang Mulia? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut.
Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah yang dibicarakan oleh pohon suci adalah Xiao Yueli. Tetapi jika Xiao Yan ingin bertemu dengannya, bukankah Xiao Yan harus pergi ke dunia bawah? Xiao Yan juga benar-benar tidak tahu bagaimana cara Xiao Yan bisa menuju ke dunia bawah. Menanggapi hal tersebut, pohon suci pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa memasuki kehampaan utara ini sama dengan memasuki dunia bawah. Yang mulia bisa memasuki dunia bawah dari mana saja. Tentu saja hal tersebut akan bisa dilakukan jika Yang Mulia memenuhi syarat untuk memasuki dunia bawah. Xiao Yan pada saat ini masih bingung dan Xiao Yan segera bertanya bagaimana caranya seseorang memenuhi syarat untuk masuk ke dunia bawah. Pohon suci pun seketika sedikit malas sebelum akhirnya berkata, bukankah Yang Mulia memiliki status yang termasuk memiliki kualifikasi? Selain itu, jika Yang Mulia memanggilnya ke sini, dirinya akan dapat merasakan panggilan dari Yang Mulia. Xiao Yan seketika kembali tercengang dan bertanya apakah itu benar bisa lakukan dengan cara hanya sekedar memanggil. Pohon suci pun seketika menganggukkan kepalanya sementara Xiao Yan pada saat ini mulai memanggil nama Xiao Yueli di benaknya. Sementara itu di dunia bawah, Xiao Yueli yang sedang bosan pada saat ini seketika merasa sedikit tertegun. Raja Tianzang juga pada saat ini mengangkat kepalanya bersamaan dengan Xiao Yueli. Raja Tianzang pada akhirnya berkata, sepertinya ayah Xiao Yueli ada di sini. Xiao Yueli pun seketika menjadi penuh semangat dan berkata bahwa ayah sedang mencarinya. Raja Tianzang pun mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yueli pada saat ini bisa pergi, tetapi Xiao Yueli hanya bisa bergerak dalam kehampaan utara. Dirinya tidak bisa meninggalkan alam dan dirinya harus benar-benar berhati-hati. Sosok Xiao Yueli pun tersenyum dengan penuh semangat dan mengangguk sebelum akhirnya dirinya segera menghilang. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini mendengar suara dari Xiao Yueli. Xiao Yan terkejut ketika mendengar bahwa Xiao Yueli meminta ayahnya untuk menunggu karena dirinya akan segera datang. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tercengang karena tidak menyangka bahwa metode yang disebutkan oleh pohon suci benar-benar bisa dilakukan. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan menunggu kehadiran dari Xiao Yueli. Setelah cukup lama pada akhirnya sosok Xiao Yueli telah tiba di pemakaman iblis. Setelah melihat Xiao Yan, Xiao Yueli pun segera langsung melompat ke pelukan Xiao Yan dengan sangat manja. Keduanya melepas rasa rindu sebelum akhirnya mereka pada saat ini saling sedikit berbincang-bincang. Meskipun Xiao Yan pada saat ini telah merubah penampilannya, tetapi bagaimanapun juga Xiao Yueli bisa merasakan kekuatan di dalam hati Xiao Yan. Dengan aura yang terpancar dari Xiao Yan dan kemampuan unik dari Xiao Yueli, tentu saja dirinya bisa mengenali bahwa sosok ini adalah sosok Xiao Yan. Namun pada saat ini Xiao Yueli sedikit mengerutkan kening dan bertanya mengapa ayah pada saat ini menjadi sedikit jelek. Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata kepada Xiao Yueli bahwa Xiao Yueli hanya perlu menganggap ini sebagai topeng. Xiao Yueli pun hanya bisa tersenyum masam sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera menjelaskan tujuan utamanya. Xiao Yan berkata bahwa dirinya pada saat ini datang untuk menyelamatkan seseorang. Mendengar hal tersebut, Xiao Yueli pun segera menjelaskan apa yang Xiao Yueli temukan. Xiao Yueli berkata bahwa setelah pertempuran di Bintang Hongmeng terkecuali dari ayahnya, rekan-rekan dari ayahnya benar-benar tidak selamat dan mereka semua berada di dunia bawah. Tetapi setelah kematian mereka, jiwa mereka pada saat ini tidak lengkap dan dibutuhkan waktu untuk mereka segera pulih. Xiao Yan seketika terkejut mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Xiao Yueli. Xiao Yan pun memandang ke arah Xiao Yueli dan pada saat ini bertanya apakah mereka masih bisa dibangkitkan. Xiao Yueli pun menatap ke arah Xiao Yan yang terlihat gugup dan berkata bahwa itu mungkin saja bisa dilakukan, tetapi ingatan mereka semuanya rusak dan itu akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa pulih. Akan lebih baik jika mereka bisa membawa rekan-rekan ayah ke tempat di mana mereka pernah tinggal. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini merasakan kembali rasa sakit di hatinya ketika membayangkan rekannya satu persatu. Bahkan istri-istri Xiao Yan juga pada saat ini berada bersama dengan mereka.
Xiao Yan merasa sangat bersalah di dalam hatinya, tetapi selama mereka masih bisa dihidupkan dengan cara seperti ini maka Xiao Yan akan merasa cukup puas. Xiao Yan pada akhirnya segera menekan perasaannya dan segera lanjut berkata, setelah Xiao Yan menangani permasalahan ini Xiao Yan akan segera membawa semuanya pulang. Xiao Yueli juga pada saat ini telah banyak membantu ayah dan ayah ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Xiao Yueli. Mendengar hal tersebut Xiao Yueli pun segera berkata bahwa ayah pada saat ini tidak perlu bertindak seperti itu. Selain itu ayah juga jangan khawatir karena ingatan mereka perlahan akan pulih seiring berjalannya waktu. Hanya saja masa hidup mereka telah rusak parah dan kekuatan mereka juga menurun. Jika mereka dihidupkan kembali maka mereka hanya akan memiliki umur paling lama beberapa ribu tahun. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menghela nafas. Umur dari seorang Doudi atau Douxian memiliki kisaran antara beberapa ribu tahun, tetapi meskipun begitu beberapa ribu tahun yang dikatakan ini merupakan waktu yang lama, terlebih lagi jika mereka bisa berlatih di dalam perjalanan sepanjang hidup mereka umur mereka juga akan bisa meningkat secara bertahap setelah kekuatan mereka ditingkatkan. Xiao Yan pada akhirnya kembali menghela nafas dan segera lanjut mengucapkan terima kasih lagi kepada Xiao Yueli. Xiao Yan lanjut berkata bahwa pada saat ini mereka harus menangani permasalahan yang di depan mata. Xiao Yueli sekarang harus menemani ayah untuk pergi dari seseorang. Orang ini masih hidup tetapi dirinya telah memasuki pemakaman para dewa. Situasinya juga pada saat ini benar-benar tidak diketahui dan ayah ingin pergi mencarinya. Mendengar hal tersebut Xiao Yueli pun mengangkat alisnya sedikit. Dirinya tanpa sadar bertanya apakah yang baru saja disebut oleh ayah adalah pemakaman para dewa. Xiao Yan pun mengangguk sementara Xiao Yueli berkata bahwa dirinya telah pergi ke sana, namun dirinya belum pernah masuk ke bagian terdalam dan ada banyak binatang kehampaan di dalamnya. Kekuatan mereka juga cukup ganas dan pada saat itu guru telah membawa Xiao Yueli untuk berlatih di sana. Xiao Yueli diperintahkan untuk menghabisi banyak binatang void di tempat tersebut. Mendengar hal tersebut mata Xiao Yan pada saat ini kembali berbinar. Xiao Yan pada akhirnya lanjut bertanya bisakah mereka pada saat ini menemukan tempat tersebut. Xiao Yueli pun menganggukkan kepalanya dan berkata seharusnya mereka akan bisa menemukannya, tetapi itu akan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu Xiao Yueli juga harus memberitahu gurunya terlebih dahulu, jika mereka suatu saat menghadapi permasalahan maka gurunya akan segera datang. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan menyadari bahwa Raja Tianzang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dengan begitu jika suatu saat terjadi permasalahan yang tidak bisa mereka tangani tentu saja dengan kekuatan Raja Tianzang semuanya tidak akan menjadi permasalahan. Pada akhirnya setelah Xiao Yueli menghubungi Raja Tianzang Xiao Yueli segera mulai kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Xiao Yueli berkata bahwa Raja Tianzang atau gurunya telah menyetujui hal tersebut. Namun sebelum mereka pergi ke sana pada saat ini Xiao Yueli harus menjelaskan sesuatu kepada ayah. Pemakaman para dewa ini terkubur di lautan kehampaan utara disebut dengan pemakaman para dewa karena tempat tersebut benar-benar menghisap mayat. Banyak dogat yang tidak terhitung jumlahnya yang menerobos masuk dan berakhir dalam kesialan. Mereka pada akhirnya mati dan mayat dari mereka benar-benar diserap oleh kehampaan ini. Dengan begitu maka jika mereka ingin menemukan tempat tersebut mereka harus menemukan binatang kehampaan atau mayat dari makhluk tersebut untuk bisa menemukan tempat ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan berpikir bahwa cara itu benar-benar akan memakan waktu. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yueli apakah ada cara lain untuk bisa menemukan tempat tersebut. Bersamaan dengan Xiao Yan yang menanyakan hal tersebut pada saat ini sosok Wang Kai segera berlari dan mengitari Xiao Yueli. Xiao Yueli pada akhirnya segera berkata bahwa pada saat ini mereka memang memiliki cara lain. Melihat Xiao Yueli yang melirik ke arah Wang Kai Xiao Yan mengerti maksud Xiao Yueli dan segera mengangguk. Namun Xiao Yan pada saat ini juga memahami bahwa Wang Kai tidak bisa meninggalkan kehampaan ini. Xiao Yan segera berkata kepada Xiao Yueli hanya saja Wang Kai tidak bisa meninggalkan tempat ini.
Menanggapi hal tersebut, Xiao Yueli pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa mereka pada saat ini bisa membawanya. Setelah selesai berbicara, Xiao Yueli pun segera menggendong Wang Kai. Setelah itu Xiao Yueli pun segera berkata bahwa mereka pada saat ini bisa segera pergi. Xiao Yan pun segera mengangguk dan pada saat ini mereka segera bergegas pergi. Keduanya pada akhirnya segera sampai di pintu keluar dari pemakaman iblis. Dengan kekuatan milik Xiao Yueli pada saat ini Wang Kai benar-benar bisa melewati pintu pemakaman iblis. Tidak ada tekanan yang mereka rasakan dan pada saat ini Xiao Yan hanya bisa tersenyum. Tidak lama setelah itu pada saat ini Xiao Yueli segera melambaikan tangannya dan sebuah bahtera berwarna merah muda segera muncul. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yueli. Sementara itu Xiao Yueli segera berkata bahwa ini adalah hadiah ulang tahunnya yang ke-1000 dari gurunya. Bahtera ini sangat spiritual dan Xiao Yueli sangat menyukainya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bahtera ini benar-benar bisa disimpan melalui cincin penyimpanan. Ukuran bahtera ini juga cukup besar dan wajar saja karena bahtera ini adalah bahtera spiritual. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas sementara Xiao Yueli pada saat ini segera mengajak mereka untuk segera naik ke bahtera. Tanpa membuang-buang waktu semua orang pada akhirnya segera sampai di atas bahtera. Dengan kendali dari Xiao Yueli pada akhirnya mereka pada saat ini segera melesat pergi. Wang Kai pada saat ini seketika berubah menjadi anjing berkepala 3 dari dunia bawah. Sosoknya menggonggong dengan liar dan pada saat ini sosok Void Seed seketika muncul di kehampaan. Tubuh besarnya benar-benar jauh lebih besar dari bahtera yang dinaiki oleh Xiao Yan dan sosoknya segera memimpin. Perjalanan mereka pada saat ini setidaknya akan memakan waktu hingga 5 tahun penuh. Selama perjalanan ini Xiao Yan dan Xiao Yueli memanfaatkan waktu untuk saling bercerita. Cerita panjang pada saat ini saling ditukar di antara kedua belah pihak. Setelah banyaknya cerita pada saat ini Xiao Yan juga telah memahami sesuatu tentang Xiao Yueli. Xiao Yan segera bertanya kekuatan macam apa yang pada saat ini dimiliki Xiao Yueli. Xiao Yan pada saat ini benar-benar masih sangat penasaran dan menatap ke arah Xiao Yueli yang tubuhnya masih terbalut perban. Sementara itu Xiao Yueli memandang ke arah Xiao Yan dengan sedikit arogan. Xiao Yueli segera berkata bahwa dirinya tidak tahu apa kekuatannya, tetapi menilai dari kekuatan ayah saat ini sepertinya ayah tidak akan bisa mengalahkannya. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam dan Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun identitas dari Xiao Yueli adalah Raja Neraka. Dirinya adalah Ratu Dunia Bawah dan bagaimana mungkin Xiao Yan bisa dibandingkan dengan Xiao Yueli sekarang? Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih sangat penasaran. Xiao Yan pada akhirnya kembali bertanya kepada Xiao Yueli jika begitu permasalahannya bisakah Xiao Yueli mengalahkan Raja Tianzang? Xiao Yueli pun dengan penuh percaya diri segera lanjut menjelaskan bahwa sejujurnya dirinya belum pernah bertarung dengan lelaki tua itu. Tetapi jika mereka bertarung tampaknya lelaki tua itu pasti tidak akan berani memukul Xiao Yueli. Terlebih lagi Xiao Yueli juga mendengar bahwa Raja Tianzang dan Xiao Yueli memiliki ikatan yang tidak terpisahkan di kehidupan sebelumnya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun sedikit mengangkat alisnya. Xiao Yan lanjut berkata jika mendengar dari perkataan Xiao Yueli sepertinya mereka dua memiliki hubungan yang lebih dari sekedar hubungan guru dan murid. Xiao Yueli pun sedikit mengerutkan keningnya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Xiao Yueli lanjut berkata agar ayah pada saat ini jangan berbicara omong kosong. Xiao Yueli juga tidak akan menyukai orang tua itu. Bersamaan dengan Xiao Yueli yang berbicara dengan serius, yang tidak diketahui Xiao Yueli pada saat ini adalah bahwa Raja Tianzang mengetahui semuanya. Mendengar Xiao Yueli yang berbicara seperti itu Raja Tianzang seolah-olah terpukul di dalam hatinya. Raja Tianzang pada akhirnya mengambil anggur merah yang banyak dan seketika minum-minum sendirian. Raja Tianzang dalam waktu singkat terjatuh dalam kondisi yang sangat mabuk. Raja pemutar roda juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Raja Tianzang.
dirinya tidak pernah melihat Raja Tianjang hingga jatuh ke dalam kondisi yang sangat mabuk seperti ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan segera memahami apa yang dipikirkan oleh Xiao Yueli. Tetapi Xiao Yan juga menyadari bahwa semua yang dilakukan oleh Raja Tianzang adalah karena perasaannya. Xiao Yan segera berkata kepada Xiao Yueli bahwa apa yang dilakukan oleh Raja Tianzang adalah untuk melindungi Xiao Yueli. Sosoknya telah melindungi Xiao Yueli selama 2 kehidupan. Selain itu bukankah Xiao Yueli dapat melihat kasih sayang dari Raja Tianzang yang sangat dalam? Mungkin saja Xiao Yueli tidak akan mengatakan hal tersebut ketika Xiao Yueli mendapatkan kembali ingatan miliknya. Mendengar hal tersebut Xiao Yueli pada saat ini hanya terdiam cemberut sebelum akhirnya keduanya kembali melakukan perbincangan santai. Keduanya pada saat saling terjalin dalam hubungan ayah dan anak sambil menunggu mereka sampai di pemakaman para dewa untuk mencari Buyung Puyuh.